Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi al-wahidil qahar, al-azizil ghafar, muqaddirul aqdar, musarriful umur, muqawwirul laili 'alan nahar, tabsiratal liddabil qulub wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidil Muhammad, Sayyidul Mukhtar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nuril anwar wa ala alihi al-adhar wa ashabil ahbar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qarar. Amma ba'du, wa qala azza min qailil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala azza min qailil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala fi ayatil akhar, wa ja'at sakaratul maut bil haqq, dzalika ma kanat najid. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rahmat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan kita, manusia yang agung, manusia yang besar, manusia yang menjadi pilihan umat, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Marilah tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan hanya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, segala ibadah kita, segala amal kita, segala ubudiyah kita bisa diterima karena dasar kita punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kali ini kita akan membahas yang dimaksud dengan sakaratul maut. Di dalam sebuah ayat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Dalam ayat yang lain, wa ja'at sakaratul maut bil haqq, dzalika ma kanat najid. Setiap yang bernafas pasti akan mengalami sebuah kematian. Apa mati itu? Mati adalah pisahnya ruh. Jadi terpisahnya ruh dengan jasad. Yang aslinya ruh dari alam lahut, atau yang disebut dengan alam watnul asli, dari negeri asal, yang diciptakan sebelum Allah ciptakan langit, sebelum Allah ciptakan bumi. Ketika Allah ciptakan Nur Muhammad, maka kemudian Allah baru menciptakan Nur seluruh ruh sampai ila yaumil qiyamah. Ketika ruh dititipkan di jasad manusia, termasuk kita ini, yang tadinya kita hidup di alam kandung selama 9 bulan, tidak lama, hanya 9 bulan kita hidup di alam ruh. Kemudian Allah memberikan kesempatan lagi kita dihidupkan di dunia ini, yang juga dibatasi oleh Allah, dibatasi oleh Rasulullah, ma baina sitin was sab'in, antara 60 dan 70. Seandainya yang lebih itu hanya sedikit. Ini batasan. Batasan itu. Hidup yang kesempatan ini hanya sedikit, Allah menyuruh kepada hamba manusia untuk berhati-hati
beribadah, beramal, berlomba-lomba untuk mencari amal yang sebanyak-banyaknya sebelum mendatangi yang namanya maut, pisahnya ruh dengan jasad. Ketika pisahnya ruh dengan jasad, maka di situ yang disebut dengan kematian. Dan kematian itu, Masya Allah, ada yang mengatakan sakit. Ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW, alamul maut, sakitnya mati, wa ismatuhu, dan rasanya mati itu seperti apa? Qala kakudrati salah satu mi'ati dorbatin bisayf. Dalam satu keterangan, sakitnya orang yang sedang sekaratul maut seperti kita dipukul dengan pedang 300 kali pukulan pedang. Bahkan ada yang mengatakan, ngan Abi Thalib radhiyallahu anhu, walladzi nafsi biyadihi li alfi turbatin bisayf ahwanu min ala firas min mauti ala firas. Demi zat Rasulullah, sesungguhnya sakitnya orang yang sakaratul maut itu diibaratkan 1000 kali pukulan, itu pun masih rendah, masih ringan dibanding sakitnya itu. Maka banyak contoh-contoh dicontohkan oleh yang namanya sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abi Hurairah. Tahukah kita Abi Hurairah? Ini sahabat Rasulullah yang dekat dengan Rasulullah, dikenal sebagai seorang perawi hadis, banyak meriwayatkan hadis. Bahkan di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abi Hurairah. Dekatnya, ibadahnya, amalnya, zuhudnya, waroknya luar biasa. Diterangkan dalam sebuah kitab Irsadul Ibad. Di sana di sebuah kisah ketika dia menjelang ajalnya, apa keadaan dia? Sahabat menanya kepada Abi Hurairah, "Iya Abi Hurairah, mengapa kau nangis di saat menjelang ajalnya?" Karena dia tahu dirinya akan mati. Itu orang ibadahnya luar biasa sampai nangis. Kemudian dia menjawab, "Sesungguhnya aku sangat sedikit sekali amal yang aku bawa, belum ada apa-apanya." Itu seorang zuhud ahli ibadah, sahabat Rasulullah yang dicintai oleh Rasulullah, tapi masih mengatakan seperti itu, nangis. Dicontohkan lagi oleh sahabat Rasulullah, di antaranya adalah Ammar bin As. Siapa itu Ammar bin As? Orang yang paling ganas ketika dia berdakwah, ikut perang membela agamanya Rasulullah. Ammar bin As, seorang zuhud, seorang pejuang, selalu membela agama Rasulullah. Satu saat pesan kepada anaknya, "Wahai anakku, di satu saat nanti aku menjelang ajal, coba kamu nanya kepada saya akan terangkan sakitnya seperti apa." Satu saat dia sakit yang amat berat. Di saat zakat sedang nasyah, ruh sudah ada di tenggorokan. Maka kemudian si anaknya dia menanya, karena pernah berwasiat, "Ya ayahku, seperti apa keadaan sakaratul maut ayahku?" Maka Ammar bin As dia mengatakan, "Keadaan sakaratul maut sungguh
Seandainya nafasku keluar ini seperti racun dan duri-duri yang ada di hidung saya, yang ada di tubuh saya. Kemudian dia membayangkan lagi, wahai anakku, ternyata sakit luar biasa. Diibaratkan duri yang ada di tubuh kita, kemudian kita tarik dari ujung kaki sampai ke ubun-ubun. Itulah sakitnya sakaratul maut. Bahkan ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ada yang mengatakan seperti kita diseset 1000 kali seset. Ada yang mengatakan seperti kita dikuliti, seperti menguliti kambing. Ada yang mengatakan seperti kita digoreng. Kayak apa rasanya sakaratul maut? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu adalah bagian daripada orang-orang yang ahli, soleh, ibadah luar biasa, masih takut kepada yang namanya sakaratul maut. Bagaimana kita yang hanya sedikit sekali ibadahnya? Maka oleh karena itu, kembalilah kita kepada amal ibadah yang sebanyak-banyaknya. Kita hanya dikasih waktu yang sedikit, tapi harus untuk menebuh kehidupan yang lama. Orang yang hidup, yang meninggal dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, itu masih menunggu hari kiamat. Itulah masa penungguan di alam barzakh. Masya Allah, masa penungguan kalau kita nggak punya sanggup, kalau kita nggak punya bekal yang banyak, bagaimana kita akan menikmati di alam kubur? Ma'asyiral muslimin rahimahullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin. Allah